صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah salat subuh, majelis ta'lim subuh, yaitu masuk atau ngaji subuh, yang mudah-mudahan duduk hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah golongkan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat, panjang umur, taufik, hidayah sehingga bisa duduk hadir istiqamah salat subuh berjamaah, juga hadir duduk berzikir dan hadir duduk di majelis ta'lim ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang istiqamah, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dzulumati ilal nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah mulai kajian daripada kitab Aqidatul Awwam yang dituliskan atau dinazamkan oleh Imam Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, dan kita sampai kepada sebab dibuatnya nazaman Aqidatul Awwam ini, yang mana kemarin disebutkan bahwasanya nazam Aqidatul Awwam ini diawali atau dituliskan sebabnya adalah Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini bermimpi di malam Jumat, bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melihat Nabi dan di sekelilingnya ada para sahabat-sahabat Nabi. Jadi model begini, Nabi ada di tengah, keliling para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam mimpi tersebut Imam Ahmad Al-Marzuki mendengarkan Nabi SAW berkata kepada beliau, "Wahai Ahmad Marzuki, Iqra." Wahai Ahmad Marzuki, bacalah Manzumat Tauhid, Manzumah Nazam. Jadi yang model begini tuh namanya nazam. Jadi nazaman ini gampang dihafalin. Kenapa dibikin nazam? Biar gampang dihafal. Kalau yang bukan nazam namanya nasab. Begitu, bukan nazam. Kata Nabi SAW di dalam mimpi tersebut, Iqra, baca wahai Ahmad Marzuki, nazaman tauhid ini, allati man hafidhaha dakhala al-jannah. Di dalam mimpi tersebut Nabi bilang, yang hafal nazaman ini kalau dia mati masuk ke dalam surga. Kalau kita katakan, kalau ada yang mengatakan itu kan mimpi, ya memang mimpi kita ini tidak bisa dijadikan hujah.
tapi bisa juga kita jadikan penyemangat. Sebab bidayatul wahyi, permulaan daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah melalui ru'yah, melalui mimpi. Nabi bermimpi juga. Ada wahyu yang awal-awal turunnya wahyu, Nabi melalui mimpi. Kita ketahui banyak dari para anbiya juga mendapatkan isyarat dari Allah melalui mimpi. Kita sebut aja Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih putranya melalui mimpi. Nabi Allah Yusuf bahkan menjadi pakarnya ahli mimpi. Nabi Allah Yusuf dan Nabi Muhammad begitu pun. Beberapa wahyu di permulaan diturunkannya wahyu Nabi Muhammad melalui mimpi. Bahkan azan yang dikumandangkan sampai saat ini dan insya Allah akan berkumandang sampai hari kiamat, itu azan, lafaz azan tersebut didapat isyarat dari Allah melalui mimpinya para sahabat. Jadi mimpi ini jangan diabaikan banget, jangan terlalu diyakini banget begitu. Jangan diabaikan banget, jangan diyakini banget. Kalau yang bagus-bagus kita yakinin boleh, kalau yang jelek-jelek kita lupain deh. Dan kalau mimpi ini kita jangan cerita sama orang. Mimpi kita yang jelek jangan kita cerita sama orang, karena khawatir itu orang mentafsirkan sembarangan. Karena kata ulamanya itu tafsir mimpi dari seseorang akan terjadi ketika ada orang pertama yang menafsirkan daripada mimpi tersebut. Ada misalnya seseorang mimpi melihat gunung yang gelap. Ternyata dia cerita sama temannya bilang, oh itu kamu bakal celaka. Dan boleh jadi itu akan menjadi kenyataan, dia bakal celaka. Makanya kalau mau cerita mimpinya, sekiranya orang yang kita ajak bercerita ini dia bicaranya gak sembarangan, satu. Terus dia bisa jaga rahasia dan dia selalu berpikiran positif. Begitu, jangan nantinya kita cerita tahu-tahunya disebarangin, asalnya belak. Ternyata malah kejadian beneran. Waliyadzubillah sama na'udzubillah. Nah ini ru'yah, mimpi. Nabi bilang yang hafal masuk surga. Wa nalal maksud min kulli khair wa faqal kitaba was sunnah. Bukan hanya kalau hafal masuk surga, tapi bakal dikabulkan segala hajatnya dari segala kebaikan, dari segala tujuan yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan hadits. Dia akan digampangkan untuk mendapatkan itu semuanya. Faqala lahu wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah. Ini Ahmad Al-Marzuki tanya, wahai Rasulullah, itu nazamnya kayak apa modelnya? Faqala al-ashab lahu isma' min Rasulillah. Itu sahabat yang di sekelilingnya Nabi bilang, dengerin aja apa yang dibaca oleh Nabi. Maka kemudian Nabi baca, Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani, sampai kepada wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, sampai situ. Yang didikte Nabi kepada Sayyidina Ahmad Al-Marzuki ini dari awal ada bismillah sampai wasuhuful khalili wal kalimi. Nanti ada di mungkin kembali ke berapa itu? Bait ke berapa? 26. Nah, selanjutnya
itu ditambahkan dan disempurnakan oleh Imam Ahmad Al-Marzuki. Begitu. Jadi mimpinya asal mulanya begitu. Ketika sudah bangun, selesai didikte, bangun dia. Bangun Sayyidina Ahmad Marzuki dari tidurnya. Ketika bangun yang didikte oleh Nabi Muhammad, dia hafal. Dia hafal, langsung hafal. Kemudian itu mimpi datang lagi. Mimpi kedua, di waktu sahur menjelang subuh, mimpi juga ketemu Nabi seperti mimpi yang awal. Kali ini Nabi bilang, baca apa yang sudah saya diktekan. Di mimpi kedua, Sayyidina Ahmad Al-Marzuki udah hafal. Dia baca di mimpi kedua, Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil isani. Diaminkan oleh sahabat. Jadi sahabatnya amin, setiap bait amin. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil isani. Alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahuli. Amin, amin. Begitu sahabatnya Nabi SAW sampai terakhir. Sehingga Nabi SAW doakan, wafaqakallah lima yurdi wa qabila minka dzalika wa baraka 'alaika 'alal mu'minin wa nafa'a bihal ibad. Jadi apa namanya, manzumah Aqidatul Awam ini diaminkan sahabat. Jadi seperti doa, seperti doa begitu. Sekarang kita baca. Jadi apa namanya, dari setelah wasuhuful khalili wal kalimi wa kullu ma ata bihi rasuluh fa huwa taslim wal qabulu, itu permintaan dari para murid-murid Ahmad Al-Marzuki sehingga ditambahkan dan disempurnakan sampai habis. Nah, sekarang kita baca apa namanya, qala Nadim abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Aku mulai nausoman ini dengan bismillahirrahmanirrahim da'imil ihsani, yang senantiasa memberikan segala kebaikan-kebaikannya. Begitu. Artinya abda'u, aku mulai bismillahi. Nah, ini adalah segala sesuatu yang baik selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok diawali dengan bismillah? Yang pertama adalah ibtida'an bil kitab, mengikuti Al-Quran. Al-Quran diawali secara tertib dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya para penulis kitab dan lain sebagainya selalu mengawali tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ibtida'an bin Nabi, niru Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW setiap kali meminta Sayyidina Ali dan atau sahabat yang lainnya untuk menulis surat, selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi gak bisa baca, gak bisa tulis. Jadi tulisan surat Nabi SAW ditulisin Nabi sahabatnya, Nabi ucapin sahabat yang tulis, Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Jadi Nabi selalu awali dengan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila malikir Rum ila malikil Misra dan seterusnya. Itu surat menyuratnya Nabi SAW juga diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga, kenapa diawali dengan bismillah adalah mengamalkan hadis Nabi SAW yang berbunyi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi
bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Di dalam riwayat yang lain fahuwa abtar. Setiap amal yang baik yang dianggap syariat itu baik, maka ketika tidak diawali dengan bismillah, maka amalan tersebut menjadi kurang keberkahannya. Apapun, segala kebaikan kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau keluar rumah, kita baca bismillah. Mau tulis, baca bismillah. Mau nyetrika, baca bismillah. Mau nyuci, baca bismillah. Mau pakai kacamata, pakai bismillah. Pakai mukena, baca bismillah. Sehingga ada disebutkan tuh seorang wanita yang punya suami kurang soleh. Ini perempuan, istrinya selalu baca bismillah. Terus suaminya nggak dapat diam apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Kan ada orang yang model begitu, suka iseng, mulutnya tuh suka suka lemes begitu. Mulutnya suka iseng. Kalau orang sekarang bilangnya julid. Kemarin ada yang ngadu sama kita. Dia cerita, Ustaz, rumah saya kan emang kebetulan saya lagi punya duit nih. Rumah saya chat. Emang punya duitnya lapangan sekarang ini, hari ini. Dia chat rumahnya. Itu ada aja yang komentar, udah mau lebaran aja nih, ngechat, ada aja yang komentarin begitu. Padahal emang dia punya duitnya sekarang, kebetulan emang bulan puasa begitu. Artinya orang ada aja yang komentar begitu, mulutnya gak ada. Apa dulu sekolah gak bawa mulutnya, kayak bagaimana? Jadi mulutnya kayak gak pernah di sekolah ya. Apa aja dikomentarin begitu. Walhasil ini istri selalu baca bismillah. Suaminya nggak senang, sehingga dia punya perhiasan yang ada di dalam lemarinya, di kotak di dalam lemari, dibuang, dilempar ke sumur. Ini mau bikin istrinya biar jerah, jangan baca bismillah mulu apa-apa begitu. Akhirnya suami ini suruh istrinya, ayo coba mana perhiasan yang waktu itu kamu simpan, coba ambil ya, saya mau lihat. Seperti biasanya dia segala sesuatu dia selalu baca bismillah. Dia buka lemarinya, dia baca bismillah. Ketika dia mau buka kotak yang ada di dalam lemari tersebut, dia baca bismillah juga. Maka dengan berkahnya dia baca bismillah, itu Allah perintahkan malaikat untuk mengambil perhiasan yang dilemparkan ke sumur tersebut, dikembalikan ke tempatnya sedia kala. Nah, ini istrinya nggak tahu-tahuan, dia nggak tahu kalau itu diambil, pokoknya di situ ada perhiasannya. Sehingga suaminya lihat itu, sehingga suaminya setelah melihat kejadian tersebut menjadi taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita biasain apa-apa baca bismillah. Yang baik, kalau yang jelek jangan. Jelek apa? Misalnya buang sampah, nah, perlu baca bismillah kalau buang sampah. Atau mau apa lagi yang jelek-jelek jangan dah begitu. Jadi kita biasain apapun kita baca bismillah. Pakai sedang kita baca bismillah. Pakai mukena, pakai sarung, pakai celana, pakai roknya begitu. Anak-anaknya juga dibiasain, cucu-cucunya kalau dipakai baju cucu baca bismillah, pakai celananya, pakai pampersnya begitu. Jadi baca bismillah. Ini ada bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah Al-Mun'im bi Jala'il Ni'ami ay usuluha. Ar-Rahman ini artinya pemberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar, yang secara akarnya, pangkalnya atau dasarnya, seperti misalnya
nikmat iman, nikmat afiah, sehat, rezeki, nikmat apa? Pendengaran, nikmat pandangan, bisa memandang, dan lain sebagainya. Itu pemberinya adalah Ar-Rahman. Nikmat yang pokok, begitu, yang pokok, yang dasar. Kalau Ar-Rahim, Rahim ini al-mun'im bidaqaiqin ni'am ay furu'iha, pemberi nikmat dengan nikmat yang lebih dalam lagi, yang lebih rinci cabangnya. Contohnya tadi iman adalah dasarnya, yang memberikan adalah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim memberikan ziyadatul iman, keimanan yang kuat, itu Ar-Rahim yang kasih. Atau sa'atul rizq, tadi rizki dikasih sama Ar-Rahman, tapi luasnya rizki dari Ar-Rahim. Akal dikasih sama Ar-Rahman. Ar-Rahim memberikan akal yang cerdas. Kecerdasan Ar-Rahim, dasarnya kan nikmat akal. Akal udah nikmat, itu dasar. Kecerdasan di dalam akal itu adalah rincian dari akal tersebut, cabang dari dasar nikmat akal. Yang memberikan adalah Ar-Rahim. Pandangan mata, contohnya diberikan sama Ar-Rahman. Mata yang lebih tajam dari biasanya itu pemberian dari Ar-Rahim. Artinya begitu. Nah, jadi bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim begitu. Ar-Rahim lebih detail lagi, lebih dalam lagi, dan lebih bercabang lagi begitu. Da'imil ihsani, yang senantiasa memberikan segala kebaikan tanpa terputus. Begitu. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awli. Segala puji bagi Allah Al-Qadim, yang maha lampau, Al-Awwal, yang pertama, Al-Akhir, yang akhir, Al-Baqi, yang kekal, bila ta'awli, tidak ada perubahan. Al-Hamdu, arti daripada Al-Hamdu adalah pujian dengan lisan terhadap sikap yang baik, sikap yang baik disertai dengan pengagungan, baik dalam keadaan menerima nikmat ataupun tidak. Ini Alhamdu. Jadi pujian disertai pengagungan, baik dia dalam keadaan dapat nikmat atau enggak. Ini secara bahasanya Alhamdu. Kalau bahasa kita ini terjemahannya segala puji lillahi, bagi Allah. Begitu. Jadi apa namanya, ada juga hadis yang menyebutkan setiap tulisan, setiap amal tidak diawali dengan alhamdulillah bahwa abda, maka ini permulaan idhofi namanya. Tadi diawali bismillah, diawali juga dengan alhamdulillah. Gitu. Jadi ada hadisnya, kullu amrin tibalin la yubda fihi bilhamdilillah fahuwa abda. Hadisnya mirip dengan hadis yang tadi, cuma ini membahas tentang alhamdulillah. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri bagi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira
lain. Suma salatu, as-salat, salawat itu kan ada terjemahnya semua ya. Nah, berarti nggak perlu terjemahin, sudah jago-jago semua. As-salat, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bahasa artinya adalah doa baik. Jadi salawat kalau kita boleh terjemahkan adalah doa baik. Doa baik. Begitu. Nah, kalau disandarkan sholawat kepada Allah, kalau disandarkan sholawat kepada Allah adalah Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Kan begitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat artinya apa? Allah memberikan rahmat. Atau ziyadatul in'am al-makrun bil-ta'zim wat-tabjil. Memberikannya rahmat. Jadi kalau Allah selawat, Allah memberikan rahmat. Makanya ada tuh ceritanya orang iseng nanya kepada Abu Yasin Muhammad Abi Al-Maliki, kita punya guru, ditanya Abu Sayyid Muhammad atau Abu Sayyid Alwi bin Abbas Maliki, ditanya, wahai Sayyid, sekarang Allah lagi ngapain? Sekarang Allah lagi ngapain? Dia tanya. Ini kan kalau nanya lagi ngapain, ini orang iseng banget. Kita aja kalau lagi ditanya dapat WhatsApp, Assalamualaikum, lagi ngapain Ustaz? Ini orang iseng banget, ngapain lu pengen banget tahu gua lagi ngapain begitu. Iseng banget nih orang, ngapain nanya-nanya begitu. Kalau emang ada perlu ngomong langsung, jangan pakai lagi ngapain Ustaz begitu. Penting kalau lagi di mana itu masih penting dah. Begitu. Lagi ngapain ditanya. Nah, ini ada orang iseng lagi, lebih iseng lagi nanya, Allah sekarang lagi ngapain? Nah, maka dijawab sama Abu Yasin Muhammad Maliki, dijawab, Allah sekarang lagi berselawat. Lagi berselawat. Loh, kok bisa Allah berselawat? Gimana ceritanya kok bisa Allah berselawat? Sebab Allah sendiri yang katakan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, bahasanya di situ kalau kita teliti dari daripada ilmu nahunya, bahwasanya Allah menggunakan kalimat dengan fi'il mudhari'. Jadi ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', dan seterusnya. Fi'il madhi menunjukkan bahwasanya itu menunjukkan yang telah lampau atau yang sudah selesai. Misalnya makan, bahasa Arabnya akala yakulu akla. Akala Muhammadun berarti si Muhammad udah makan. Akala pakai fi'il madhi karena menunjukkan telah lampau. Yakulu Muhammadun, fi'il mudhari punya makna, punya arti dia sedang atau akan datang. Yakulu Muhammadun, Muhammad lagi makan. Pergi bahasa Arabnya zahaba yadhabu. Yadhabu Muhammadun, Muhammad mau pergi, bisa juga. Atau yadhabu Muhammadun, Muhammad lagi pergi. Nah, salawat bahasa Arabnya shalla yusalli salatan. Shalla telah bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, telah berselawat Allah kepada Nabi Muhammad. Yusalli, dia sedang berselawat. Nah, jadi yusalli Zaidun, Zaid sedang berselawat.
dengan membaca selawat. Nah, Allah gunakan fi'il mudhari innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalli untuk satu orang, yusalliyani untuk dua orang. Kalau untuk banyak, yusalluna. Yusalluna berarti banyak. Allah dan para malaikatnya, rame-rame para malaikat, semuanya senantiasa selalu membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau selawat disandarkan kepada malaikat, artinya adalah istighfar. Apa namanya? Innallaha wa malaikatahu wa ahlal ardi wa ahlas samai hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Ada hadis nyebutin begitu. Sesungguhnya Allah berselawat, wal malaikat selawat. Allah selawat kasih rahmat. Malaikat selawat baca memintakan ampunan. Jadi malaikat selawat, malaikat minta ampunan, istighfar. Terus kalau dari hamba, manusia, jin, hewan, tumbuhan, kalau mereka berselawat, itu adalah doa. Doa. Makanya kita kalau selawat, kemarin kita katakan selawat kita lagu-laguin sampai kita kelakuan, tetap bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buktinya emang hewan ada yang selawat, emang tumbuhan ada yang selawat. Tapi yang bilang sendiri, malaikat, sesungguhnya Allah, malaikat, seluruh penduduk bumi kan ada batu, bahkan ada tumbuhan, ada hewan, ahlas sama, seluruh penduduk langit, sampai-sampai antanam lata video ya, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, wahatal hud, ikan yang ada di laut, itu semuanya berselawat. Alamat kepada siapa mereka berselawat? Nabi jelasin, ala muallimin nasil khair, terhadap orang yang ngajarin kebaikan. Artinya mereka semuanya baca selawat, membaca selawat dengan cara mereka masing-masing dan dengan makna mereka masing-masing. Allah berselawat memberikan rahmat, malaikat berselawat memintakan ampunan, hamba-hamba Allah berselawat berarti mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru selawat doang, udah jam berapa ini? Jam 5, jam 6 kurang 15. Kita lanjutin besok insya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, kita istiqomah hadir terus, apa namanya, sehingga kita gak ketinggalan dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya kita hadir di majlis ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah ijabah segala doa-doa kita. Yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehat ditambahkan kesehatannya dengan sempurna. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Buka ila ruhi Abu Ya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Abu Ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Makki, wa Al-Habib Hamid bin Abi Al-Qab, wa Al-Habib Ali bin Abi Bakar Al-Hajjaj, anallaha yatawashahum birrahmah wal maghfirah, wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.